Setelah kemarin nama mahasiswa rusak, sekarang yang rusak adalah nama Purnawirawan. Gara-gara oknum. Sama kayak mahasiswa kemarin, ya kan? Dikit-dikit turun ke jalan, dikit-dikit turun ke jalan. Nggak taunya ada yang bayar. Oknum. Nah sekarang Purnawirawan. Kalau sempat ada yang bayar, jujur aja lah aku bilang, uang pensiun diberhentikan aja lah. Aduh, tapi namanya oknum. Tara, mak, cereng. Hello guys. Ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit Banget ya. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan juga terkini ya. Seperti biasa saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini ya. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbela. Selain ulasannya daging semua juga sangat kocelak dan dijamin mengocok perut kita semua ya guys. Jadi sangat cocok ditonton oleh kita yang penat seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, membahas apakah opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Setelah kemarin nama mahasiswa rusak, sekarang yang rusak adalah nama Purnawirawan. Gara-gara oknum. Sama kayak mahasiswa kemarin, ya kan? Dikit-dikit turun ke jalan, dikit-dikit turun ke jalan. Nggak taunya ada yang bayar. Oknum. Nah sekarang Purnawirawan. Kalau sempat ada yang bayar, jujur aja lah aku bilang, uang pensiun diberhentikan aja lah. Aduh, tapi namanya oknum. Harusnya sebagai seorang purnawirawan, ya, yang kemarin itu katanya ada 103 jenderal, ada 67 laksamana, 91 kolonel. Sampai sekarang juga nggak ada, ku tengok itu batang hidungnya semuanya orang yang disebutkan satu persatu. Berbaris dulu kalian, berbaris. Setuju gak sama aku? Kalau cuma mencatut nama, semua pun bisa masukkan aja nama Opung Parbela di situ, walaupun aku bukan Purnawirawan. Sudah sering kali di bangsa ini, ya orang-orang atau oknum yang bikin rusuh, ya itu orangnya sedikit, tapi gaungnya besar. Ibaratkan pakai speaker satu orang yang nyanyi, tapi satu kelurahan yang dengar. Aduh, ya sekarang bukannya bilang apa, jujur saja ya terima kasih ya buat bapak-bapak ya, ini Bapak Ketua Umum PPAD Persatuan Purnawirawan TNI AD, PPAU Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, dan PPAL ya Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Ya, mereka ya tiga institusi berikut ya sudah mengeluarkan sebuah pernyataan sikap ya, pernyataan sikap. Kalau kemarin siangnya aku hanya dapat 2 saja, PPAD PPAU. Ternyata nggak lama kemudian ya aku mendapatkan surat pernyataan dari PPAL. Terbitnya itu tanggal 28 April tahun 2025. Dan itu ya sudah menguatkan bahwasanya mereka tidak mewakili dari 3 institusi atau 3 matra ya, baik itu TNI AD, AU dan juga AL. Ya, setelah aku posting kemarin videoku kemarin itu biar tahu kalian,
banyak lemewe aku. Bung, terima kasih Bung, ternyata kami sudah ngerti. Bung, terima kasih Bung. Cuman Opung satu-satunya baru yang mengeluarkan yang menayangkan surat dari pernyataan sikap dari tiga ya institusi TNI ya. Jadi bisa dikatakan ya, itulah Opung Parbelak selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Udahlah dulu ya, nggak usah kalian puji-puji aku, nggak ada gunanya. Nggak makin kaya aku kalau dipuji. Serius. Aduh, jadi sekarang begini ya, kita berbicara dulu ya mengenai sasaran tembak dari mereka semua. Siapa itu? Gibran. Jadi sasaran tembak pertama itu Gibran, sasaran tembak kedua itu ya Joko Widodo, kan begitu ya. Ku bilang sama kalian, selagi Joko Widodo hidup dan juga Gibran hidup dan juga keluarga dari Bapak Joko Widodo hidup, mereka akan selalu menjadi sasaran tembak. Walaupun yang menembak udah mati. Ini kan bisa dikatakan orang ini semuanya kan usia-usia yang mendekati ajal. Yang bisa dikatakan ajalnya sebentar lagi gitu loh. Aku bukannya mendahului Tuhan, bukan ya. Tapi kalau dilihat dari segi umur dan juga tampilan fisik, ubanan, keriput, ngomong udah mulai ngaur. Ya, walaupun belum ada tanda-tanda penuaan dini, bisa dipastikan mereka lah yang lebih dekat ke liang kubur daripada kita. Aduh, ya, bukannya bermaksud tidak sopan, bukan. Kami sudah berusaha sopan, Bapak. Bapak aja yang kelewatan. Aduh, ya, sekarang kalau bicara, ya, kenapa harus Gibran yang menjadi sasaran tembak, ya? Kenapa harus Jokowi yang menjadi sasaran tembak, ya? Kita akan bahas dulu pertama, ya. Mulai dari Gibran, ya. Kenapa Gibran yang menjadi sasaran tembak? Kenapa begitu, Bung? Kalian tengok aja lah nomor 8. Mereka menuntut pergantian wakil presiden. Jadi bukan cuma tersirat, tersurat. Ya, kalau misalnya ada beberapa poin di atasnya itu tersirat itu ya kan. Tersirat mengarah kepada Bapak Joko Widodo. Nah, kalau bagian nomor 8, petisi nomor 8 itu sudah tersurat itu. Udah kasat mata. Ya, nggak perlu terjemahkan lagi. Tujuannya itu sudah pasti ke Gibran, kan begitu. Kenapa Gibran harus disingkirkan? Kita masuk ini kalau Opung Parbelak begitu ya, bercanda. Openingnya 9 menit, isi dari permasalahannya itu 5 menit. Aduh, kenapa harus Gibran ya yang jadi sasaran tembak? Pertama mereka melihat ya Gibran itu punya potensi menjadi seorang pemimpin besar. Itu yang pertama. Ya. Kenapa? Ya, ada alasannya ya. Karena begini, Gibran itu mewakili generasi muda, ya, baik generasi milenial dan juga generasi Gen Z. Kita bisa katakan, ya, kalian tahu kalau digabung, ya, generasi milenial dan juga Gen Z ini, kalau digabung persentasenya, itu ada sekitar 60% dari seluruh jumlah populasi tingkatan usia yang ada di bangsa ini. Mereka sadar itu, gitu loh ya. Karena kita bisa lihat kemarin ya, baik itu kampanye, setelah itu pernyataan di media sosial ya, kita bisa melihat bagaimana pergerakan anak-anak muda ya. Mereka lebih memilih Gibran yang mewakili generasi mereka, gitu loh. Generasi kami, bukan mereka. Masih muda. Ya, itu dia. Jadi presentasinya itu 60%, 60, sekian persen gitu loh. Sangat besar ya. Jadi bisa dikatakan mereka melihat ada potensi Gibran ini bakalan jadi pemimpin ini. Kalau dibiarkan 2029 ya, ini akan tetap menjadi wakilnya Prabowo. Dan dipastikan menang.
dipastikan menang, kan begitu. Nah, setelah itu 2034, kemungkinan besar Gibran akan jadi presiden. Mereka melihat itu. Iya kalau 1 periode, kalau 2 periode. Ya, 2029 5 tahun lagi. 2034 10 tahun lagi. 2039 15 tahun lagi. Mereka ini berpikir kapan lagi bagian kami? Jatah kami kapan lagi? 15 tahun lagi mau kami tunggu. Udah gentayangan roh kami kemana-mana itu. Kan begitu, ya kan? Jadi itu dia. Yang pertama mereka melihat bahwasanya Gibran itu punya potensi ya menjadi pemimpin besar. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, kenapa Gibran jadi sasaran tembak? Udah pasti karena beliau itu adalah anak dari Bapak Jokowi. Sudah pasti. Kalau misalnya Kaisang menjadi wakil presiden, sasaran tembaknya Kaisang. Sedangkan Kaisang kemarin gak jadi apa-apa, masih jadi ketua umum partai PSI, sudah jadi sasaran tembak, apalagi jadi wakil presiden. Yakin aku kalau sempat Kaisang itu gampang sebetulnya kan membuat Kaisang itu mendapat posisi. Bikin aja dia menteri dalam negeri. Udahlah, habislah, sasaran tembak lah semuanya keluarga Jokowi. Ya, yang kedua itu karena siapa namanya Gibran ini adalah anak dari Jokowi. Seandainya yang jadi wakil presiden itu anak Jokowi bernama Guntur Romli, tetap juga jadi sasaran tembak itu. Pokoknya siapapun namanya, yang penting anaknya Jokowi kan begitu. Ya itu akan jadi sasaran tembak, apalagi kalau misalnya sampai si Gus Nur. Walaupun nama anak Jokowi namanya Gus Nur, tetap jadi sasaran tembak. Itu dia. Karena apa? Karena mereka sebetulnya dalam rangka ingin membalaskan dendam lama. Dendam lama apa, Bung? Kalian tahu kan pecatan semua itu. Farrozi pecatan. Iya kan? Iya, setelah itu siapa lagi? Setelah itu siapa namanya itu? Gatot Nurmantio juga kemarin itu kalau nggak salah sebetulnya dari segi umur dia masih bisa diperpanjang menjadi Panglima TNI. Rupanya dipecat. Diberhentikan. Sakit kali hatiku bahkan gitu kan. Ya, itu dia. Jadi mereka ingin melampiaskan dendam mereka kepada Gibran, kan begitu. Setelah itu yang ketiga, ya kenapa Gibran harus jadi sasaran tembak? Yang ketiga, ya Gibran itu adalah pembenci kaum intoleransi. Kalian perlu tahu, ya ada 3 klaster yang benci kepada Joko Widodo, ya. Klaster pertama ini adalah pebisnis nakal. Karena apa? Mereka terganggu karena hilirisasi. Saudagar minyak terganggu gara-gara hilirisasi. Ya, saudagar timah begitu juga terganggu gara-gara hilirisasi. Ya, pokoknya semua saudagar pertambangan itu semuanya itu terancam semua gara-gara hilirisasi, termasuk pejabat terkait. Jadi aku menamakannya pebisnis nakal. Itu klaster pertama. Yang kedua, ya klaster kedua itu adalah golongan sakit hati, ya kan? Sakit hati dipecat, ikrar nusa bakti. Sakit hati nggak mendapat jabatan. Rifli Harun. Masih banyak. Mereka itu kan mewakili kan. Sakit hati karena apa? Sakit hati karena tidak masuk ke dalam struktur. Kalapa lape bulut. Oh ternyata itu ya klaster kedua, Bung. Jadi kalau Purnawirawan ini termasuk mana nanti kita lihat. Ya, setelah klaster kedua orang-orang sakit hati, ya. Klaster ketiga
Klaster ketiga itu tahu kalian siapa? Kaum intoleransi. Kita udah tahu bagaimana kemarin itu Bapak Joko Widodo membubarkan HTI dan juga membubarkan FPI, yang bisa dikatakan mereka adalah wadah-wadah daripada kaum intoleransi. Coba perhatikan aja ya, kalau masuk situ sudah pasti itu benci sama orang yang bukan seagamanya. Joko Widodo berantas itu, SBY aja nggak berani, yang walaupun militer. Walaupun militer, SBY nggak berani. Oh, itu ada alasan tertentu itu, Bung. Nanti lihat dulu, ya kan, masalah alasan tertentu itu dikebelakangkan dulu. Yang penting sekarang masalah berani nggak berani, ya kan? Bapak Joko Widodo berani, ya kan? FPI dibubarkan, Front Pembela Islam. Nah sekarang lahir lagi, ya, organisasi yang sama, tapi namanya berbeda. Tapi singkatannya tetap sama. Aduh, ya. Itu dia, ya. Jadi sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang Gibran itu sudah terbukti bahwasanya beliau itu adalah seseorang yang paling benci dengan intoleransi. Kita bisa lihat, ya, bagaimana beliau itu kemarin itu membuat sebuah tindakan-tindakan yang memang bisa dikatakan tindakan berani gitu, ya. Contohnya, ya, beliau itu beliau itu membuka palang atau bisa dikatakan segel dari beberapa gereja yang disegel warga. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menganggap gereja tersebut tidak ada izinnya. Nah, setelah dibuka, ya, setelah segelnya itu dibuka Bapak Gibran, akhirnya apa? Bukan hanya Bapak Gibran menyuruh pihak dari beberapa gereja tersebut mengurus izinnya, tapi Bapak Gibran membantu mereka untuk menguruskan izinnya. Itu dia. Setelah itu ada festival kebudayaan, ya. Ada festival kebudayaan waktu itu teman-teman kita dari Tionghoa, ya, melakukan sebuah festival kebudayaan, ya. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat di situ mereka tidak suka. Ya, dasarnya sakit hati. Dasarnya mereka itu maunya mereka itu kaum mayoritas itu diistimewakan, kan begitu. Mereka takut ada bahasa B2 lah, ada apalah segala macam lah, kan begitu. Merasa mereka itu, daerah mereka itu dinodai. Ternyata, ya, ketika festival kebudayaan, mobil Bapak Wali Kota parkir. Mobilnya aja parkir di situ. Nggak ada berani mendekat. Ya, itu dia di Kota Solo. Aku sendiri, ya, kemarin datang ke Kota Solo, itu sangat welcome, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, Kota Solo sangat indah, cantik, ya, dan mereka juga bisa dikatakan, ya, semakin toleran, kan begitu, kepada warga-warga atau kaum minoritas. Memang harusnya seperti itu, ya. Di seluruh bangsa ini harusnya berkaca ke Kota Solo. Nah, kaum intoleran seperti HTI dan juga FPI melihat bahwasanya selama ada Gibran, kita nggak akan bisa berkembang biak. Ini penghalang ini. Ini blok ini bahaya ini dengan untuk kelangsungan hidup kita, kan begitu, ya. Jadi walaupun kita lihat bagaimana masa-masa daripada mereka itu udah nggak terlalu banyak lagi. Coba lihat pergerakan, ya kan. Kemarin yang menggeruduk rumah Bapak Jokowi katanya menggeruduk orang tua semua. Sekarang begitu juga, ya kan, kaum lansia semua yang tergabung di dalam forum Purnawirawan, kan begitu. Mana pergerakan mereka? Pung, hati-hati kau, Pung. Pergerakan mereka bisa saja diam-diam. Iya betul, diam-diam, tapi udah banyak yang tobat. Banyak yang tobat. Kupastikan itu biar tahu kalian. Ya, karena apa? Ya, karena sudah mulai banyak yang sadar bahwasanya kita hidup berbangsa bernegara itu harus bergandengan tangan. Nggak bisa hanya peran dari satu golongan tertentu. Ya, jadi
Itu dia kenapa Gibran harus dijadikan sasaran tembak ya. Baru berikutnya ya, Gibran ini kenapa harus diserang? Karena Gibran ini ya punya potensial untuk menghentikan langkah-langkah para koruptor. Loh kok bisa begitu, Bung? Nah, sekarang kan ceritanya kan kalau misalnya Gibran menjadi wakil presiden, oke lah. Beliau nggak bisa berbuat sebanyak apa yang dia mau kan begitu. Tapi ketika dia menjadi presiden, koruptor macam mana lagi yang mau bergerak di bangsa ini? Jadi ini bisa dikatakan ya menjadi apa? Menjadi momok gitu loh. Ini menjadi masalah besar bagi para koruptor. Selama ada Gibran nggak bisa korupsi. Kan begitu ya. Sekarang selama ada Prabowo tidak akan ada korupsi ya kan begitu. Nah sekarang kan proyeksinya ya kita bisa tahu bahwasannya kedepannya itu ya Bapak Prabowo itu ya kalau dia bisa diharapkan itu bisa 2 periode kan begitu ya. Itu dia. Dan diharapkan wakilnya Gibran lagi. Itu dia. Baru yang keempat berikutnya. Kenapa Gibran jadi sasaran tembak? Karena mereka tahu ya ini sudah bisa dikatakan sudah culture-nya ya. Kalau misalnya presiden ya kayak SBY dipilih rakyat itu biasanya 2 kali, 2 periode. Joko Widodo begitu juga. Ada dicoba 2 kali pemilihan 2 kali menang. Nah, ini Bapak Prabowo bisa dikatakan ya, aku tidak menjamin tapi kemungkinan besarnya ya beliau kalau misalnya mencalonkan diri sekali lagi pasti menang. Dan siapa wakilnya? Otomatis Gibran. Kan begitu ya. Sekarang begini, mereka jadikan sasaran tembak itu Gibran. Karena apa? Karena Gibran berpeluang untuk menjadi the next vice president lagi. Kan begitu. Dan lagi-lagi mereka gak akan dapatan jatah. Iya paling nggak kalau misalnya 2029 dari kalangan mereka nggak bisa jadi presiden, minimal jadi wakil presiden kan begitu. Itu dia ya. Jadi udah jelas ya kenapa Gibran dijadikan sasaran tembak. Ya, yang pertama dia itu potensial menjadi pemimpin besar. Yang kedua ya karena beliau itu anaknya Jokowi. Yang ketiga karena beliau itu adalah satu pemimpin yang anti dengan intoleransi. Baru yang keempat ya beliau itu potensial menjadi the next wakil presiden. Itu mereka sadar itu karena apa? Gibran sangat muda ya. Gibran masih sangat muda ya, bukan terlalu muda tapi sangat muda. Bisa dikatakan jalannya masih panjang gitu loh ya. Yang tua-tua yang udah mau mati ini ya. Jadi ngerasa nggak dapat kesempatan gitu loh. Itu yang pertama. Baru yang kedua kemungkinan besar mereka sedang memperjuangkan kelangsungan hidup dari keturunan mereka. Kan begitu ya, nggak mereka kalau bisa anak-anak mereka dapat jabatan lah kan begitu. Aduh ya. Jadi bisa dikatakan ya itulah dia ya. Kenapa Gibran jadi sasaran tembak. Kira-kira dari 4 yang kusampaikan tadi ada tambahan nggak? Tulis di kolom komentar. Jadi nggak usah khawatir kalian ya. Selama Bapak Prabowo bergandengan tangan dengan Bapak Joko Widodo, itu Gibran nggak akan mungkin dilengsarkan. Gibran itu anak bestinya. Sekarang begini otak mereka di mana? Kan begitu. Yang pertama bicara tentang konstitusi. Gibran itu adalah sepaket dengan yang namanya Bapak Prabowo. Tidak pernah di Indonesia ini memilih cuma presiden doang. Yang dipilih itu presiden dan wakil presiden. Cuman seringkali kita melihat berkaca kepada pimpinan-pimpinan kepala daerah ya, banyak sekali baru dilantik besoknya itu udah nggak akur. Aku nggak perlu sebutkan namanya. Entah itu gubernur, entah itu bupati. Ya, contoh ya, calon gubernur, calon bupati, mereka punya pamor tapi nggak punya uang, kan begitu. Nah, calon wakil bupati, calon wakil gubernur, mereka punya uang tapi nggak punya pamor. Terjadilah simbiosis mutualisme. Nah begitu jadi setelah pelantikan ya gubernur bupati lupa diri. Mengamuklah wakil bupati wakil gubernur yang punya modal tadi.
Jadi mereka berpikir seperti itu, ya. Mereka berpikir bahwasanya ini bisanya digoyang ini, sedangkan gubernur sama wakil gubernur bisanya digoyang. Nah, masalahnya sekarang Bapak Prabowo presidennya, modelnya juga dari beliau. Bapak Gibran, ya, beliau itu mewakili anak muda dan juga beliau itu menjadi representasi daripada Bapak Jokowi. Dan itu yang dilihat Bapak Prabowo, sehingga Bapak Prabowo sendirilah yang memilih Gibran menjadi wakil. Goblok kok dipelihara sampai tua. Tua-tua aja, jangan ikutan goblok. Memang betul ya seperti yang digaung-gaungkan sekarang, yang muda yang berkarya. Sekali lagi, yang muda yang berkarya. Kalau tua-tua aja jangan ikutan goblok, gitu loh. Maaf, aku hanya berbicara ini kepada oknum. Oknum kan? Udah aku bilang, aku punya kenalan, ya punya kontak banyak daripada purnawirawan. Gak perlu kusebutkan siapa-siapa orangnya dan dari institusi mana. Nggak perlu, ya. Aku bersahabat dengan mereka. Bertanya kabar, ya. Karena apa? Aku hormat kepada mereka. Baik dari TNI ataupun dari Polri. Oh, berarti itulah mereka itu yang di belakangmu ya, Bung ya. Bukan, udah aku bilang sama kalian. Sama seperti slogannya TNI. Ya, bersama rakyat. Oh, Bung Parbella kuat. Udah gue bilang aku di tengah-tengah. Sebelah kanan Polri, sebelah kanan TNI. Oh, Bung Parbella di tengah-tengah. Karena apa? Karena di tengah-tengah itu harusnya rakyat. Dan Bung Parbella adalah bagian dari rakyat. Gitu loh. Jadi nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Secara politik, ini secara politik lah ya. Secara konstitusi ya. Nggak mungkin itu ya. Sekarang begini dulu. Kalau kita bicara tentang undang-undang ya. Undang-undang 1945. Pasal 7A dan 7B. Udah masuk kita ke undang-undang ini. Ya. Berbicara tentang pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden. Kapan mereka itu bisa diberhentikan? Yang pertama, ketika mereka melakukan tindak pidana berat, contohnya pengkhianatan terhadap bangsa. Kan begitu, ya. Baru setelah itu yang kedua melakukan korupsi. Setelah itu melakukan tindakan-tindakan pidana berat, kan begitu, ya. Pidana berat lainnya contohnya kasus asusila. Ya kan begitu, amoral, kan begitu. Nah, sekarang aku tanya dulu sama kalian, ya. Pengkhianatan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Gibran? Kan begitu. Yang berkhianat itu, ya, itu orang yang kemarin itu katanya ingin menjaga dokumennya si Hasto. Nggak taunya bocor juga. Tapi dokumen rahasia kok bisa bocor? Kok ke Sikoni ya? Itu baru yang kedua, yang melakukan pengkhianatan. Ketika kita berbicara tentang presiden dan wakil presiden, di situ ada unsur konstitusi, kan begitu. Ketika kita berusaha melengsarkan presiden dan melengsarkan wakil presiden, oleh karena ambisi, itu artinya apa? Mereka sedang berkhianat kepada konstitusi. Karena apa? Yang memutuskan presiden dan wakil presiden berhak, ya, dan juga bukan berhak ya, memutuskan presiden dan wakil presiden, ya. Menjadi presiden oleh karena mereka itu melalui proses dan dipilih oleh maksimal rakyat Indonesia, ya, itu kan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kalau misalnya mereka ingin memakzulkan baik presiden atau wakil presiden, itu artinya apa? Mereka itu sedang berkhianat, berusaha berkhianat terhadap konstitusi. Selesai. Jadi sebetulnya yang berkhianat itu yang mereka, bukan Gibran. Ya, setelah itu pidana berat korupsi. Korupsi apa yang dibikin si Gibran? Yang dilakukan oleh Bapak Gibran siapa? Bukankah yang melakukan korupsi itu, ya, adalah orang-orang yang di dalam mereka juga? Roy Suryo yang bilang-bilang ijazah palsu tembakan juga ke Gibran Fufufafa kemarin itu juga kan? Nggak ngelakuin korupsi itu. Kalau nggak korupsi itu nggak akan mungkin dia itu. Udahlah. Korupsi apa, Bung? Dia di penjara bukan gara-gara korupsi, gara-gara undang-undang ITE.
Tapi kemarin dia mengundurkan diri, ya. Ada dana untuk panci. Ya, ya itulah dia ya kan. Jadi nggak perlu kusebutkan satu persatu namanya ya. Ada beberapa orang yang bisa dikatakan ya kita udah tahu lah ya. Orang-orang yang ya udah tahu sendiri lah kalian. Rakus uang. Kan begitu. Nah sekarang begini. Ya setelah itu tindak pidana berat. Ya kasus asusila. Emang pernah Gibran itu chatting mesum sama Firza Hussein? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan juga Fufu Fafa sampai sekarang juga nggak pernah terbukti. Bukankah mainan orang itu gitu juga kan Fufu Fafa? Setelah itu apa? Maksulkan Jokowi, adili Jokowi, ijazah palsu. Nanti balik lagi ke Fufu Fafa itu. Karena 2021 ya sudah ada masalah ijazah palsu kan begitu. Sekarang bergaung lagi. Aduh, repot kayak gini nih ya. Setelah itu apa? Ya, menurut undang-undang ya pasal 7A ya, ya bisa dikatakan selain dari tindak pidana berat ya, ada hal-hal ya yang mendukung seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan, yaitu ketidaklayakan mungkin dari segi psikis dan juga fisik. Kalau psikis contoh wakil presiden tiba-tiba berubah jadi gila. Contoh ini. Ya kan? Sekarang kan kita bisa lihat ya, tingkat kewarasan Bapak Presiden itu kan masih tetap terjaga, nggak kayak sebelah sana. Kan begitu. Nah, yang gila di sana yang mau dimaksudkan yang di sini. Ya, setelah itu fisik ya. Katakanlah seorang presiden atau wakil presiden itu secara fisik sudah tidak memungkinkan lagi. Katakanlah gulanya itu sampai ke 800. Saking udah parahnya sakit ya sakit gula ya, tangan kanan diamputasi, tangan kiri diamputasi. Setelah itu kaki kiri diamputasi, kaki kanan diamputasi. Kalau itu udah nggak layak lagi jadi wakil presiden itu. Itu wajib dilengserkan itu. Setelah itu punya apa, penyakit kronis ya kan, ada jantung, paru-paru, ginjal. Setelah itu empedu, pankreas, semuanya itu bermasalah. Baru bisa dimaksulkan kan begitu. Nah sekarang yang sakit itu kan mereka. Dari seluruh organ tubuh ya, dari mereka ini, dari paru-paru, ginjal, jantung, yang paling rusak itu otak. Yang paling rusak itu otak. Aduh, ya itu makanya aku bilang ya, jangan kita itu berpikir kira-kira gini. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira mereka tahu nggak sih ya syarat-syarat seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan? Tahu. Tapi kenapa mereka berusaha untuk memaksulkan yang namanya Bapak Jokowi kemarin, sekarang mau dimaksulkan itu Gibran? Karena mereka mau coba-coba. Mana tahu lolos, mana tahu gol, mana tahu berhasil. Untuk anakku coba-coba. Emangnya minyak angin? Aduh, ya coba. Mereka berpikiran Soeharto aja bisa kita goyang, lengser juga. Beda bro, ya kan? Yang sekarang jadi presiden bukan Soeharto, menantunya. Mantan. Beda orang, beda karakter, dan juga beda motivasi. Itu dia. Tapi jujur aja aku bilang ya, kenapa Bapak Prabowo ini kesannya mendiamkan kan? Bukan diamnya Bapak Prabowo, ya kan? Ya namanya militer itu ada operasi terang-terangan dan juga ada operasi senyap. Operasi senyap ini harus hati-hati. Hati-hati kalian. Ya, operasi senyap.
Gitu loh ya, jadi kalau bisa dikatakan ya Gibran itu nggak akan mungkin lah bisa dimakzulkan karena apa, syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Setelah itu pasal 7B itu berbicara mekanisme ya, mekanisme yang berhak mengusulkan seorang presiden atau wakil presiden diberhentikan itu sudah pasti DPR. DPR mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi melakukan persidangan pembuktian bahwasanya ya seorang presiden atau wakil presiden memang betul-betul tidak layak lagi menjadi presiden atau wakil presiden. Jadi jelas asal atas usulan dari DPR, bukan purnawirawan. Usulan DPR bukan purnawirawan. Pung, tolong dispesifikasi lagi, Pung. Forum purnawirawan. Jujur sampai sekarang ku bilang sama kalian ya, sampai sekarang 103 jenderal, 67 laksamana, 91 kolonel, sampai sekarang juga nggak ku tengok itu wujudnya. Kalau cuma bikin itu bikin aja lah 1000 jenderal, 1000 kolonel, 1000 laksamana, 1000 semua lah bikin. Itu dia. Jadi aneh-aneh aja emang kerja orang ini. Siapa di belakang orang ini ya? Ya, siapa di belakang orang ini sudah pasti yang 3 klaster tadi, iya kan? Pebisnis nakal. Orang-orang sakit hati. Baru berikutnya itu kaum intoleran, ya. Kemarin begitu ku tampilkan, ya, Fahru Rozi penanda tangan yang paling atas, ya. Ternyata dia itu diberhentikan cuma setahun jadi Menteri Agama, ya. Beliau itu secara belak-belakan katanya diberhentikan jadi Menteri Agama karena menolak pembubaran FPI. Aduh, ya nggak cocok lah jadi Menteri Agama, nggak cocok. Yang jadi Menteri Agama harus bisa mengayomi semua agama yang sah secara undang-undang yang ada di bangsa ini, gitu. Itu pun juga tidak mewakili agama tertentu, enggak. Dia mewakili golongan tertentu. Aduh, ya. Jadi ya itulah dia, ya bisa dikatakan sebuah pandangan ya. Kalau aku bilang ini sebuah pandangan ya, belum tentu benar, tapi kurasa kalau Bung Parbela yang ngomong itu 90% bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu. Dan itu sesuai dengan fakta di lapangan kan ya. Jadi satu lagi mengenai Hasan Nasbi ya, ini tambahan aja dulu ya. Hasan Nasbi per tanggal 21 April 2025 ternyata beliau itu sudah mengundurkan diri menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, tapi satu hal ya, mudah-mudahan ini berangkat dari sebuah kesadaran ya, bukan karena tekanan atau apapun ya. Cuman masalahnya ya, ini dari kubu sebelah ini sudah memframing bahwasanya Bapak Prabowo Subianto sedang bersih-bersih peninggalan dari Mulyono. Kalapa lape pulut. Kutokok kepalamu itu nanti ya. Apapun kejadian kalian framing. Telur bebek. Biar tahu kalian jujur aja. Pernah laku di satu minimarket beli telur asin, kan begitu. Telur asin kan warnanya kalau di tempat kami ini biru, gak tahu lah ke tempat kalian kan biru, ya kan begitu. Telur apa ini gue bilang? Telur bebek. Iya, ini telur asin atau telur bebek, gue bilang begitu. Iya, itu telur asin, Pak, tapi dibikin dari telur bebek. Nah, setelah ku coba rupanya nggak asin. Kenapa nggak asin ini gue bilang? Telur asin itu cuma sedikit garamnya. Sedikit garamnya. Itu dia. Telur bebek di framing dia itu menjadi telur asin tapi sedikit garamnya.
Jadi mereka ini berusaha memframing ya memframing sebuah situasi ya cuman hanya karena yang kelihatan oleh kasat mata gitu loh ya. Jadi ada juga dari pihak beberapa orang yang mengatakan mudah-mudahan dia nggak masuk ke dalam kumpulan sakit hati. Kurasa kalau Bapak Hasan Nasbi itu nggak kekurangan apa lah, nggak kekurangan panggung lah. Mudah-mudahan kan begitu, mudah-mudahan ya. Jadi kita berharap ya ada orang yang menggantikannya itu adalah orang yang tepat. Cuman semana mau dibilang, aku bukan orang lingkar kepresidenan dan juga istana. Kalau Deka aku sama orang Prabowo, aku kian ke situ. Loh kok bisa begitu? Ya kemarin ini kan kalau misalnya banyak itu dia bukannya bilang apa, banyak pejabat-pejabat menteri ya, wakil menteri ataupun juga komisaris ya, mereka itu diberhentikan karena apa ya? Yang pertama kinerjanya nggak bagus, yang kedua mereka mengundurkan diri ya karena mereka mendapat tekanan gitu loh. Kalau Bung Parbelag dapat tekanan ketawa terus. Ku ketawai. Ya kan, apalagi kemarin itu masalah kepala babi kan begitu. Hasan Nasbi mengatakan apa? Oh kepala babi, ya udah masak aja. Kalau aku contohnya, misalnya ditanya wartawan, Opung Parbelag, bagaimana penangkapan Opung Parbelag mengenai majalah Tempo yang dikirimi kepala babi? Sekarang gini aja, bawa aja ke rumah biar ku masak. Dan itu gak akan menjadi tekanan sama aku, walaupun banyak bulian daripada masyarakat. Aduh, ya kalian tahu kan? Ya ada ada seorang wali kota di satu negara ya. Jadi karena sudah frustasinya ya kota tersebut ya dikit-dikit korupsi ya, ternyata mencalonkan diri ini seorang pelawak kan begitu, seorang humoris. Menang. Ternyata masyarakat itu udah frustasi dengan model-model pejabat tahu birokrasi tapi kerjanya korupsi. Ya lebih bagus lah pelawak sekalian kan begitu. Akhirnya berhasil. Lupa aku kayaknya di Eropa sana itu ya. Berarti kau mengharapkan? Bukan mengharap, bukan. Cuman bermimpi. Aduh, udahlah. Kita yang lain nih kita bahas. Ini yang lain pula kita bahas. Ya jadi kita udah sepakat ya. Kenapa Bapak Gibran Raka Buming Raka menjadi sasaran tembak ya? Yang mereka pikir bahwasanya Bapak Gibran lemah. Kenapa nggak Bapak Prabowo aja jadi sasaran tembak? Ya kan? Mustahil itu. Justru misi mereka ya adalah ingin memecah belah antara Bapak Prabowo dengan Gibran, antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Tapi sepanjang bisa dikatakan 2 jam Opung Parbelag gala dinner bersama Bapak Jokowi, 2 jam berada di kediaman Bapak Joko Widodo, 2 jam juga makan bersama. Kami nggak melihat ada sepenggal kata yang menyatakan bahwasanya beliau itu kecewa kepada Bapak Prabowo. Nggak ada. Kan dari mana kau tahu Bung ya? Kan kawan-kawan ini kan ada juga yang agak nakal ini. Udah dibilang jangan tanya-tanya masalah politik, ditanya juga. Ya dijawab sama Bapak Jokowi, kan begitu. Ya selama 2 hari perjumpaan dengan Bapak Joko Widodo, Opung Parbelag itu nggak ada mendengarkan sepenggal kata pun juga, ya bukan sepenggal kalimat, sepenggal kata bahkan ya dari Bapak Jokowi yang menyatakan bahwasanya mereka retak. Enggak, justru Bapak Joko Widodo mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo. Coba lihat yang diutus kemarin ke Vatikan. Bapak Prabowo itu mengutus siapa? Bapak Jokowi kan, bukan Megawati. Ada 4 yang diutus itu, kalau nggak salah Bapak Joko Widodo, setelah itu Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, setelah itu ada Thomas Wijayanto, Wakil Menteri Keuangan, yang keempat itu Natalius Pigai, ya. Beliau itu mengutus ke 4 orang ini, ya.
keempat beliau-beliau ini, keempat orang ini nggak sopan Opung. Ya, dan itu dipermasalahkan oleh Andi Wijayanto, yang notabene adalah ketua Lemhanas. Baru kali ini ada presiden mengutus wakil presiden. Andi Wijayanto, kau itu kan orangnya Megawati. Nggak ingat kau Megawati kemarin diutus Presiden Joko Widodo, waktu meninggalnya Raja Thailand. Mana ya, katanya orang dekat Megawati. Informasi itu aja nggak tahu kau. Duluan Bapak Jokowi mengutus Megawati ketika meninggalnya Raja Thailand, kan begitu. Nggak aja. Mundur kau dari ketua Lemhanas kau. Bikin malu aja. Katanya orang Megawati. Makanya kadang-kadang manusia-manusia ini memang asbun gitu loh, asal bunyi. Ibu tahu udah utut. Buang angin, ya kan? Bukannya bilang apa? Kentut itu kan asal-asal, kalau misalnya kentut, bukannya bilang apa ya? Kadang-kadang kan asal bunyi, kan begitu. Udah asal bunyi bau lagi. Gini lah mulu-mulu orang ini gitu loh. Ya kan, asal bunyi asbun, udah asbun bau. Aku mengutip kata-kata dari seorang sahabat. Tahu kau Opung Parbella, lagi ngobrol-ngobrol aku ini biar tahu kalian ya kan. Tahu kau Opung Parbella, kalau mereka itu kayak kentutnya itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa itu komandan, bilang begitu kan? Iya, kentut, asal bunyi dan bau. Aduh. Kan orang kalau misalnya mau buang air kecil, permisi. Nih kalau misalnya ada kawanan kan, misi dulu ya mau ke toilet, kan begitu. Mau buang air besar begitu juga, misi dulu ya mau ke toilet. Tapi mana ada orang mau kentut contoh, misi dulu ya mau kentut, nggak ada. Di situ terdorong, di situ keluar. Makanya di mana tempat, nggak lihat situasi. Kayak ginilah yang disampaikan orang ini semua. Ibarat kentut, asal bunyi bau. Aduh, kenapa aku katakan seperti itu? Karena apapun yang mereka bicarakan memancing kerusuhan. Ya, bau itu ku analogikan memancing kerusuhan, kan begitu, memancing kerusuhan, menebar fitnah, membuat gejolak di tengah-tengah masyarakat, kan begitu. Ya masyarakat mereka sih, bukan masyarakat kita. Gitu dia. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbella. Ya, salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbella ya. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan juga mendalam, juga sangat kocak ya, selalu mengocok perut kita ya. Jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua guys. Jarang lo yang isinya daging semua macam kayak gini, dijamin ya. Plok. Hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbella mengulas tentang bagaimana Gibran Rakabuming Raka dijadikan sasaran tembak oleh berbagai kelompok ya, terutama yang merasa terancam oleh kehadiran dan potensinya sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Pertama, Opung menyentil bahwa oknum ya kecil bisa membawa gaung besar ya. Ini sejalan dengan teori spiral keheningan ya, spiral of a silence dari Elizabeth Noel Newman ya, yaitu kelompok kecil yang vokal bisa membuat kelompok mayoritas diam karena takut dikucilkan. Opung menggambarkan dengan analogi yang jenaka. Satu orang menyanyi, satu kelurahan akan mendengar. Ini bentuk sindiran terhadap bagaimana segelintir orang bisa memanipulasi persepsi publik lewat media dan aksi-aksi simbolik. Kedua, Gibran disebut sebagai sasaran utama karena potensinya yang besar dan usianya yang masih sangat muda. Di sini Opung mengangkat fakta demografis bahwa gabungan generasi milenial dan Gen Z ya mencapai sekitar 60% populasi pemilih.
Ini diperkuat oleh prinsip politik elektoral ya, demografi adalah takdir. Gibran ya, menurut Opung bukan sekadar anak muda tetapi simbol kekuatan baru politik nasional Indonesia. Pepatah lama bilang ada ubi ada talas gitu ya. Dalam hal ini, generasi lama mulai kewalahan menghadapi potensi ubi-ubi muda seperti Gibran. Ketiga, status Gibran sebagai anak Jokowi membuatnya jadi target empuk ya. Opung dengan gaya satirnya menyebut bahwa siapapun anak Jokowi bahkan jika bernama Guntur Omlifun atau Gus Nur pun tetap akan dijadikan sasaran ya. Ini menyingkap betapa kuatnya bias keturunan dalam politik Indonesia. Mirip seperti dalam drama feodal ya, nama keluarga bisa jadi warisan sekaligus bebannya. Sebuah adagium Jawa mengatakan asmo kuwi duwe cimat, nama itu punya tuah gitu ya. Keempat ya, Gibran dianggap sebagai musuh kaum intoleran. Ini dibuktikan lewat tindakan nyatanya seperti membuka segel gereja dan mendukung festival budaya Tionghoa. Opung menyampaikan bahwa keberanian Gibran dalam membela minoritas membuatnya diserang oleh sekelompok ya orang yang selama ini ingin memonopoli ruang publik dengan ideologi tertutup. Konsep ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga ya, Persatuan Indonesia yang menuntut keterbukaan dalam keberagaman. Dalam Islam pun ada pepatah ya, khilaful ummah rahmah. Wah, perbedaan di antara umat adalah rahmat gitu loh. Kelima ya, Gibran berpotensi menjadi momok bagi para koruptor. Opung menggambarkan skenario Gibran menjadi presiden sebagai ancaman langsung bagi praktik korupsi yang selama ini merajalela. Secara teori ini menyinggung konsep political deterrence ya, yaitu ketakutan akan masa depan yang bersih membuat elit lama bergerak duluan untuk menghalangi. Sama seperti kata pepatah, sebelum hujan sediakan payung dulu ya kan. Tapi dalam konteks ini payungnya malah ditusuk dari bawah sebelum terbuka. Hahaha. Jadinya payungnya bocor. Lalu teman-teman, Opung juga mengulas motif tersembunyi di balik manuver purnawirawan dan petisi-petisi politik ya. Ia menyoroti bahwa bukan hanya dendam masa lalu seperti pemecatan dari jabatan yang menjadi pemicu tetapi juga kepentingan regenerasi kekuasaan pribadi. Dalam istilah psikologi politik ya, ini dikenal sebagai retrospektif grievance ya, atau keluhan yang tak terselesaikan dari masa lalu yang kemudian jadi senjata politik di masa saat ini dan juga di masa yang akan datang. Selanjutnya, Opung menegaskan bahwa upaya memakzulkan Gibran atau Jokowi tidak memiliki dasar hukum ya. Ya iyalah, karena Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Ia mengutip langsung pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45 ya. Membuktikan bahwa pemakzulan hanya dapat terjadi jika ada pelanggaran hukum berat seperti korupsi, pengkhianatan atau tindakan asusila. Dan menurutnya Gibran tidak pernah melakukan satupun dari itu. Ini adalah pengingat penting tentang supremasi hukum dan batasan konstitusionalnya. Fiat justitia ruat caelum ya. Biarlah keadilan ditegakkan walau langit runtuh. Mantap. Menariknya, Opung menutup dengan sindiran tajam ya soal framing dan propaganda. Ia mengibaratkan narasi-narasi politik sebagai telur asin dari telur bebek yang garamnya kurang ya, alias tidak benar-benar asin, alias tidak otentik. Ini sebuah satir bahwa banyak isu hari ini sengaja dibumbui agar tampak sedap padahal kosong isinya. Pepatah Tapanuli bilang, anak kon hido hamo raon diahu ya. Anakku adalah kekayaanku. Dalam konteks Opung ya, Gibran adalah aset bangsa dan bukan bagian dari ancaman. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak di bagian depan tadi dan ulasan saya di bagian belakang barusan ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakang ya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.